dan benar-benar mampu mengangkat harkat dan martabat perempuan pekerja. Yang kedua, transformasi status dari pembantu menjadi pekerja formal. Ya, pekerja formal ini dalam konteks pekerjanya ya, bukan masuk ke dalam ranah perbedaan atau irisan pekerja formal dan informal, bukan. Tapi pekerja yang formal, seperti itu. Saya ingin menyampaikan seperti itu, nih. Draftnya kan ditulisnya seperti ini masalahnya. Selama ini relasi PRT seringkali hanya dipandang sebagai hubungan kekerabatan semata, bukan hubungan kerja profesional. Padahal PRT memiliki hak dan kewajiban layaknya pekerjaan lain, kehadiran representasi serikat buruh dan advokat pekerja seperti Bapak Said Iqbal, KSPI, Ibu Lita Anggraini, Jala PRT, dan Ketua SPRT Sapulidi diundang untuk membedah aspek ketenagakerjaan ini secara teknis. Ya. Mereka adalah garda terdepan yang dapat memberikan pandangan real mengenai standar upah, jam kerja, jaminan sosial, hingga mekanisme kebebasan berserikat bagi PRT. Yang ketiga, kepastian hukum dan penyelesaian sengketa. Kekosongan hukum saat ini tidak hanya merugikan PRT yang bekerja tanpa kontrak yang jelas. Tanpa kontrak yang jelas. Ini bisa menjadi bold atau underline, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi para pemberi kerja untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Keahlian dari YLBHI sangat dibutuhkan perspektif bantuan hukum, ya, akan membantu merumuskan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja yang adil, memastikan kepastian hukum, dan menjamin tidak ada pihak yang dirugikan saat terjadi sengketa. Kemarin kita sudah mendapatkan beberapa masukan yang kemudian kita akan coba ya semacam arbitrase ya, dan tentu di sini membatasi ya, ada limitasi terkait dengan perselisihan hubungan antara pemberi dengan pekerja rumah tangga. Nah, itu kita batasi di satu lembaga mediasi dan bentuk-bentuk perselisihannya. Nah, nanti kita akan bahas dari saudara-saudara yang ada dari YLBHI. Nah, melalui sinergi pandangan dari para pakar hukum, pembela hak perempuan dan penjuang hak pekerja ini, draft RUU PPRT diharapkan tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi menjadi payung hukum yang aplikatif dan berkeadilan. Hadirin yang kami hormati, mengingat jumlah narasumber yang akan memberikan masukan pada rapat hari ini cukup banyak, maka agenda akan kami bagi ke dalam 2 sesi. Pembagian ini kami lakukan agar pemaparan materi serta diskusi dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan alokasi waktu isoma bagi kita semua untuk beristirahat dan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Setelah waktu jeda selesai, rapat akan kita lanjutkan kembali untuk sesi kedua. Nah, ini gambarannya, tapi kita nanti sambil berjalan aja. Kalau memang tidak perlu kita bagi 2 sesi, ya jadi 1 sesi Bapak Ibu, gitu ya. Selanjutnya kami persilakan kepada para narasumber untuk menyampaikan masukan pandangannya secara berurutan. Kesempatan pada sesi pertama kami persilakan kepada Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka, kedua kepada Ketua Komnas Perempuan, ketiga kepada Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, keempat kepada Ibu Lita Anggraini selaku Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau Jala PRT, kelima Ketua Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, keenam Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga SPRT Sapulidi, ketujuh Ibu Bangsa Indonesia Institut Sarina, kedelapan Bapak Said Iqbal maupun yang mewakili selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Sementara diberikan waktu masing-masing 7 menit. Ya, jadi 7 kali 8 taruhlah 60 menit 1 jam. Nanti ada sambutan tambahan lainnya atau pendalaman. Gitu. Ya, 7 menit Bapak Ibu ya. Kita langsung memulai saja kepada yang urutan pertama tadi yang saya sebutkan, yaitu Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati pimpinan Badan Legislasi DPR RI beserta seluruh anggota Balik DPR RI. Yang saya hormati seluruh narasumber yang hadir di sini, Komnas Perempuan, Ibu Bangsa Indonesia, dan semuanya hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Kebetulan hari ini saya hadir di sini seperti disampaikan oleh pimpinan sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, mantan Duta Buruh Migran ILO, dan Board of Committee Migrant Worker in Asia, dan sekaligus juga sebagai salah seorang inisiator dari RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah kami perjuangkan selama 22 tahun. Hari ini di bulan Ramadan saya kira kita mendapatkan ridho dari Allah untuk bisa menyampaikan beberapa gagasan. Pertama adalah saya ingin menyampaikan dari kerangka konstitusional bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara dalam hubungan kerja. Ada pada pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 2 begitu, menjamin hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian perlindungan pekerja bukan sekedar kebijakan sosial, tetapi mandat konstitusi yang harus diwujudkan melalui regulasi yang memadai. Kedua, skala masalah dan kontribusi ekonomi. Indonesia memiliki sekitar 5,2 juta pekerja migran di luar negeri dan sekitar 2,5 sampai 3 juta diantaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan sekitar 100.000 penempatan baru setiap tahun. Hal ini menjadikan pekerja rumah tangga sebagai salah satu sektor terbesar dalam migrasi tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, kontribusi ekonomi pekerja migran sangat signifikan. Menurut data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 15,7 miliar US dollar atau sekitar 253 triliun, antara sekitar 1% dari produk domestik bruto. Artinya pekerja migran termasuk jutaan pekerja rumah tangga merupakan penopang ekonomi nasional sekaligus penggerak ekonomi keluarga di berbagai daerah di kantong migran. Namun ironisnya, sektor yang memberikan kontribusi ekonomi besar tersebut justru berada dalam perlindungan hukum yang paling lemah. Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga, dan pekerja rumah tangga di dalam negeri belum diakui secara penuh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Ketiga, permasalahan paradigmatik. Kerentanan pekerja rumah tangga tidak hanya bersumber dari kekosongan regulasi, tetapi juga dari paradigma yang masih keliru dalam memandang kerja domestik. Beberapa persoalan mendasar antara lain telah disampaikan oleh Yang Mulia, Yang Terhormat Bapak Ketua Balik. Status PRT belum diakui sebagai pekerja, sehingga tidak memiliki akses terhadap hak dasar pekerja. Ada relasi kuasa timpang antara pekerja dan pemberi kerja yang diperparah oleh stigma sosial sebagai pembantu atau lebih parahnya lagi dikatakan sebagai babu. Kerja perawatan atau care work belum diakui sebagai pekerjaan bernilai ekonomi. Kemudian ada fragmentasi perlindungan hukum di mana PRT migran memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sementara PRT domestik belum terlindungi secara memadai. Yang terakhir adalah paradigma negara yang masih memandang pekerjaan rumah tangga sebagai urusan privat rumah tangga, bukan sebagai relasi kerja yang harus diatur oleh hukum. Keempat, indikasi kerentanan dan kekerasan. Kerentanan tersebut tercermin dalam berbagai kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di tahun ini, di bulan Ramadan ini saja, yang terakhir yang kita advokasi bersama adalah kasus kekerasan yang melibatkan hampir seluruh anggota keluarga terhadap seorang PRT yang disiksa sedemikian rupa begitu. Kemudian data Amnesty International tahun 2025 mencatat 122 kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga di dalam negeri Indonesia. Angka ini sangat mungkin hanya puncak gunung es karena pekerja rumah tangga berlangsung di ruang privat rumah tangga yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan negara. Isu-isu krusial dalam RUU PPRT. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga perlu menjawab sejumlah isu mendasar antara lain definisi PRT yang jelas sesuai standar Konvensi ILO 189 yang menegaskan bahwa PRT adalah pekerja bukan pembantu apalagi babu. Kedua, pengaturan hak dan kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja. Kewajiban perjanjian kerja dan seterusnya serta partisipasi masyarakat sipil dan organisasi PRT, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap PRT.
Terakhir adalah dimensi politik legislasi. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah menunggu lebih dari 22 tahun dalam proses legislasi dengan jumlah pekerja yang mencapai jutaan orang serta kontribusi ekonomi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Penundaan selama 2 dekade ini tidak lagi dalam kacamata kami, tidak lagi dapat dipandang sebagai dinamika politik biasa. Penundaan tersebut berpotensi menjadi kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok pekerja yang paling rentan. Dengan ini Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia merekomendasikan, pertama, mendukung pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 sebagai standar internasional perlindungan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Kedua, memohon dukungan dari Balik DPR RI, pimpinan dan anggota dari seluruh fraksi untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk memberikan pengakuan status pekerja, kepastian hak, dan mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Kalaupun ada isu terkait masalah budaya, kultur, dan sosiologi kita yang berbeda dengan negara lain, mari kita bicarakan. Tapi menurut saya, sudah tidak etis kalau harus menunggu 22 tahun itu cukup panjang dengan korban yang semakin banyak berjatuhan. Dan di sisi lain, mohon maaf, sebagai politisi, sebagai anggota DPR RI perempuan, keberadaan PRT di dalam rumah kami, betul Bu Mel Sandi, Meli Guslow, Bu Mel Guslow, maaf, kalau nggak ada PRT, kita politisi perempuan nggak akan bisa bekerja seperti ini. Kami mohon dukungannya sekali lagi. Bapak Ibu, para pekerja rumah tangga migran menyumbang sekali lagi sekitar 253 triliun devisa setiap tahun bagi negara, yang tentu saja devisa itu akhirnya menjadi bagian dari gaji dan tunjangan yang kita terima di DPR. Negara tidak boleh menikmati kontribusi ekonomi mereka tanpa memberikan perlindungan hukum yang layak. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah 22 tahun menunggu. Jika terus ditunda, ini bukan lagi soal proses legislasi, tetapi soal keberpihakan negara. Terakhir, setelah 22 tahun menunggu, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sekali lagi bukan sekedar agenda legislasi, melainkan ujian nyata apakah negara benar-benar hadir melindungi pekerja yang paling rentan, yaitu rakyatnya sendiri. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu gagah dan selanjutnya akan gagal lagi. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu Rike ini, kalau Rike Diah Pitaloka itu kan kalau disingkat jadi RDP, Pak. Nah, jadi Ibu RDP ini senang rapat. Ini memang tidak hadir dalam hari ini sebagai anggota DPR, tetapi sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja ya, Rakyat Pekerja Indonesia. Jadi beliau memang kita undang, sengaja kita undang, kita pilihkan bagaimana selain daripada beliau sudah mengalami di parlemen ini sekian puluh tahun, kemudian bagaimana rasanya tidak bisa gol-gol dan sebagainya, ini kita perlu jadikan pelajaran. Jadi secara setengah kamar lah istilahnya, kalau bicara kamar terlalu sensitif lah ya, secara setengah ruang gitu ya. Kami berbicara dengan Bu Rike ini, apa sih hambatannya selama ini, karena kan baru kali ini di Balik ini kan tentang PPRT ini, terutama kami ini yang menjadi pimpinan baru di periode 2024 ini gitu loh. Jadi kami ingin bagaimana agar stimulasi menjadi stimulasi yang melancarkan betul-betul sehingga goal undang-undang ini. Jadi kita mencari celah terus ya. Baik, selanjutnya kami silakan ke Ketua Komnas Perempuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan pimpinan Badan Legislasi DPR RI dengan Ketua Pak Bob Hasan, kemudian yang Pak Sturman dan juga Pak Martin, serta yang kami hormati para seluruh anggota DPR RI. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu.
kami menyampaikan apresiasi terhadap pertemuan ini. Mudah-mudahan harapannya tidak sampai lebih dari 1 masa sidang bisa disahkan. Kami 2 hal saja. Yang pertama terkait urgensi, yang kedua terkait rekomendasi. Terkait urgensi pengesahan RUU PPRT sebagai bagian strategis peta jalan ekonomi perawatan, pemerintah Indonesia telah menyusun dan meluncurkan peta jalan ekonomi perawatan Indonesia yang menempatkan isu kerja perawatan sebagai prioritas pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. PRT merupakan bagian esensial ekonomi perawatan yang menopang partisipasi kerja keluarga lain, namun sering dianggap sebagai peran alamiah sehingga tidak diakui nilai ekonominya, ini yang kita sebut sebagai bias gender. Pengesahan RUU PPRT menjadi penting untuk mengakui kerja perawatan sebagai pekerja bernilai ekonomi, kemudian menyediakan perlindungan kerja yang adil dan spesifik, dan yang ketiga mendukung pengembangan sektor care ekonomi nasional. Urgensi lainnya adalah RUU PPRT ini belum diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2023, di situ hanya menyebutkan hubungan kerja formal antara pengusaha dan pekerja di perusahaan atau badan usaha, tidak mengakui karakter kerja domestik berbasis rumah tangga. Oleh karena itu, PPRT ini perlu diatur melalui undang-undang khusus, bukan menjadi bagian dari undang-undang ketenagakerjaan. Ini yang garis besar urgensi yang kami sampaikan, dan selanjutnya secara garis besar lainnya lebih rinci mungkin kami mohon izin Pak Ketua akan disampaikan oleh Ibu Devi, Ketua divisi kami. Silakan Pak. Mohon izin pimpinan, saya melanjutkan. Jadi terkait RUU PPRT ini sebenarnya ada keselarasan nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai di sosial budaya masyarakat kita. Yang pertama yaitu dengan adanya pengakuan kerja domestik sebagai kerja yang bermartabat merupakan upaya untuk mengoreksi stigma sosial yang ada di masyarakat. Karena kemudian mengakui kedudukan PRT sebagai pekerja dalam konteks formal. Kemudian prinsip kekeluargaan di situ ditegaskan sebagai dasar hubungan antara PRT dan pemberi kerja, bukan dengan relasi yang kaku. Artinya dengan keberadaan di sosial masyarakat kita yang menganggap bahwa prinsip-prinsip kekeluargaan walaupun dasarnya kekeluargaan tapi relasinya adalah relasi hubungan kerja. Kemudian relasi kerja di sini berbasis kekeluargaan dalam rumah tangga yang tetap diakui namun diarahkan menjadi relasi yang adil dengan kesepakatan kedua belah pihak. RUU PRT mengakomodir yang bersifat fleksibel dalam konteks hubungan kerja, bukan merupakan konteks kaku dalam hubungan industrial. Kemudian RUU PRT mendorong relasi kerja yang memuliakan martabat kemanusiaan dengan prinsip-prinsip saling menghargai antara kedua belah pihak. Pengaturan pelatihan, norma sosial dan budaya lokal di sini bagi penyalur menjadi bagian dalam perlindungan PRT, sehingga kemudian di dalam konteks RUU PRT di sini mendorong penyelesaian perselisihan melalui pendekatan musyawarah dan mufakat. Sehingga harapannya di sini keberadaan RUU PRT sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai budaya yang ada di masyarakat, bahkan justru memperkuat relasi kerja beri kerja. Dalam konteks perjanjian kerja, di situ disebutkan bahwa secara prinsip perjanjian kerja itu memang disarankan secara tertulis, tapi tidak dilarang jika tidak tertulis. Tapi jika tertulis, kemudian ada beberapa keuntungan antara kedua belah pihak. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya konflik, kalaupun nanti terjadi konflik sudah ada pengaturannya. Kemudian menjadi bukti sah dalam penyelesaian sengketa, melindungi kepentingan dan hak para pihak, kemudian merinci hak dan kewajiban dari para pihak dan memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. Sedangkan secara substansi di dalam perjanjian kerja hampir sama di dalam konteks perjanjian secara umum, yaitu ada identitas para pihak, kemudian syarat-syarat kerja, kesepakatan kerja, besaran upah, ruang lingkup, dan terutama adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban. Kemudian mengenai penyelesaian perselisihan dan pelatihan kerja, di sini karena tadi dasarnya adalah adanya konsep kekeluargaan, maka penyelesaian perselisihan
Di situ pendekatan awal yang dilakukan adalah melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Jika kemudian musyawarah di situ tidak didapati kata sepakat, maka bisa kemudian melalui tahapan selanjutnya melalui mediasi komunitas. Jadi kita mengistilahkan mediasi komunitas yang kemudian difasilitasi oleh RT atau RW, dan jika kemudian masih belum menemui kata sepakat, bisa melakukan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika ketiga tahapan ini tidak bisa dilakukan, maka bisa kemudian melalui jalur hukum. Penerapan proses penyelesaian di sini juga mengutamakan prinsip cepat, karena terkait adanya batasan waktu yang jelas, biaya rendah, kemudian melindungi kedua belah pihak, terutama juga pihak yang rentan, dan didukung oleh pendamping hukum maupun secara organisasi. Kemudian pengaturan mengenai pelatihan kerja, di sini adanya pelatihan kerja juga diperlukan. Yang pertama yaitu untuk peningkatan profesionalitas dari pekerja rumah tangga, kemudian memperkuat posisi tawar dari pekerja rumah tangga, dan juga untuk memahami norma sosial maupun budaya kerja dalam konteks yang formal. Sedangkan secara pembiayaan bisa juga kemudian dianggarkan melalui APBN atau APBD atau melalui BLK, bisa juga dibebankan kepada pemberi kerja maupun penyalur, namun pada prinsipnya tidak bisa dibebankan kepada pekerja. Kemudian perihal pengawasan implementasi, di sini bisa dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian juga tidak menutup adanya partisipasi dari masyarakat yang kemudian melibatkan jejaring yang ada di RT maupun RW, dan yang pasti di situ ada indikator mengenai evaluasi maupun sanksi. Peran para pihak dipilah atas 3 hal. Yang pertama yaitu pemerintah pusat terkait kebijakan secara nasional, kemudian jaminan sosial, pelatihan dan perlindungan korban, dan koordinasi yang bersifat lintas sektor. Sedangkan dalam konteks pemerintah daerah bisa diatur di dalam perda mengenai pengawasan di tingkat lokal, kemudian pendataan, mediasi terkait konflik yang terjadi antara kedua belah pihak, dan adanya layanan perlindungan. Kemudian dalam konteks masyarakat yang bisa dilakukan yaitu melalui pengawasan sosial, dukungan korban, dan juga perubahan secara kebudayaan. Hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, di sini ada haknya. Yang pertama yang pasti adalah bebas dari kerja paksa, bebas dari diskriminasi, kemudian adanya konsep kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau K3, perlindungan dari praktik kerja yang merendahkan martabat manusia, hak atas upah, perjanjian, jam kerja, cuti, jaminan sosial, dan lain-lain. Kemudian untuk mengimbangi selain hak ada kewajiban juga, yaitu terkait menaati pelaksanaan dari seluruh ketentuan yang disepakati, meminta izin kepada pemberi kerja apabila berhalangan, melakukan pekerjaan berdasarkan tata cara kerja yang telah disepakati, dan memberitahukan kepada pemberi kerja jika melakukan pengunduran diri, yaitu sebulan sebelum berakhirnya. Kemudian selain mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja, tentunya juga di dalam konteks Undang-Undang PRT di sini mengatur hubungan yang adil antara pekerja dan juga pemberi kerja. Dalam konteks pemberi kerja di sini adalah keuntungannya adalah memberikan kepastian hukum karena ada perjanjian kerja antara keduanya, kemudian berfungsi di dalam pencegahan konflik karena sudah ada pengaturan mengenai bagaimana jika terjadi perselisihan, kemudian mendorong profesionalitas dan akuntabilitas dalam konteks hubungan kerja baik bagi pekerja maupun pemberi kerja, kemudian tidak untuk mengkriminalisasi, melainkan kemudian menjamin proporsionalitas dan perlindungan yang berimbang. Maka kemudian antara pemberi kerja dan pekerja di situ ada hak dan kewajiban, di mana kalau pemberi kerja haknya adalah memperoleh informasi yang jelas, memperoleh informasi mengenai kemampuan kapasitas dari PRT, memberikan persetujuan dan penolakan atas permohonan izin, kemudian mendapatkan hasil kerja PRT, kemudian bisa melakukan pengakhiran hubungan kerja, tapi kemudian harus diinfokan 1 bulan sebelum masa kerjanya berakhir. Kemudian kewajiban dari pemberi kerja sendiri adalah menaati peraturan yang telah disepakati, memberikan hak PRT sesuai dengan yang disepakati, memberikan waktu istirahat ataupun cuti, memberikan kesempatan menjalankan ibadah, dan memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang disepakati. Sehingga dalam koridor ini sebenarnya RUU PRT itu melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja, yang tentunya ini memberikan iklim yang bagus bagi negara karena adanya jaminan bermartabat bagi pekerja yang tentunya memberikan rasa aman bagi pekerja dan juga pemberi kerja.
Yang terakhir, mengenai rekomendasi yang bisa kami sampaikan kepada DPR RI dan pemerintah. Yang pertama, yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rike, karena sudah 22 tahun, maka kami meminta untuk segera mengesahkan RUU PRT. Yang kemudian yang kedua, membahas dan menyusun RUU PPRT dengan berpegang pada prinsip HAM, kesetaraan substantif, dan juga perlindungan yang bersifat komprehensif bagi pekerja. Kemudian pembahasan mengenai RUU PPRT perlu ditempuh dengan cara yang transparan, partisipatif, dan inklusi yang melibatkan seluruh pihak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ya. Ya, cukup Ya, pimpinan. cukup itu punya dua arti, Bu. Cukup menawarkan apa masih ada, cukup yang satunya lagi adalah cukup sudah, karena sudah lebih dari 7 menit. Gitu. Jadi dua arti ya, Bu ya. Oke, baik. Kita akan tetap menjadikan catatan nanti, yang selanjutnya akan melakukan pendalaman. Selanjutnya kami persilakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesehatan buat semua. Pimpinan Balik yang saya hormati, juga seluruh anggota Dewan, anggota Balik yang kami hormati juga dari seluruh fraksi, rekan-rekan dari seluruh masyarakat sipil ya yang hadir di siang ini. Kenalkan, saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Pimpinan yang saya hormati, saya menyiapkan PPT, tapi ternyata permintaan pimpinan beda dengan di TOR awal. Jadi mungkin saya akan sampaikan sesuai dengan permintaan pimpinan saja. Pertama gini, sesuai dengan niat dan semangat baik dari Balik, ada banyak hal undang-undang yang Indonesia sudah punya, tapi belum masuk di sini. Misalnya tadi ketika bicara soal perempuan, saya berharap betul SIDAW itu dikutip. Undang-Undang 784 tentang ratifikasi konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan. Terus juga Undang-Undang 11 2005 tentang ratifikasi konvensi hak ECOSOC. Dan banyak lagi undang-undang yang kita bisa pakai sebagai standar untuk mengatur turunan di Undang-Undang PPRT ini. Jadi mungkin di bagian penjelasan atau di bagian mana, tapi penting kita semangat undang-undang yang sudah kita ratifikasi panjang itu dipertimbangkan sebagai bagian dari pengaturan. Itu yang pertama. Jadi saya belum melihat itu dikutip secara maksimal. Penting kenapa? Karena standar-standar yang menjadi standar Indonesia dari sana bersumbernya gitu. Termasuk beberapa konvensi-konvensi ILO ya, itu penting kita kutip. Yang kedua, dalam konteks tentang pekerja rumah tangga, pengalaman kami pimpinan dalam mendampingi buruh, karena kami sering mendampingi buruh juga, pekerja, ada satu hal elemen yang sangat membantu teman-teman buruh dan dalam hal ini PPRT untuk berjuang. Siapakah mereka? Serikat atau organisasi. Jadi saya mendorong dengan sangat untuk diakomodirinya, diakuinya hak berorganisasi dan berserikat. Karena mereka lah yang ada apa-apa mendampingi. Advokat tuh nggak banyak. Susah advokat, apalagi membiayai orang-orang miskin gitu. Pro bono sulit sekali, LBH terbatas. Nah, di pengalaman pekerja, serikat pekerja atau organisasi serikat buruh punya akses mendampingi. Nah, kalau ada seperti Jala PRT, mereka bisa mendampingi, bisa sebagai wakil. Dengan pengetahuan Mbak Lita selama ini itu akselerasi membantu mereka sangat maksimal. Jadi hak untuk berserikat dijamin di undang-undang. Kenapa? Ketika majikan nanti melarang itu nggak bisa karena ada berserikatnya. Jadi dia kalau di pengalaman di Hong Kong misalnya, teman-teman buruh migran tuh kumpul setiap minggu di Victoria gitu. Jadi mereka bisa berkumpul entah di kelurahan, entah di mana. Itu elemen mendasar dalam pengaturan tentang PPRT. Yang kedua, ketika ada istilah tentang pendampingan, maka penting dimasukkan unsur pendampingannya. Hak atas bantuan hukum, hak atas pendampingan itu elemen yang juga penting. Karena pemerintah nggak bisa selalu mendampingi mereka. Jadi saya mendorong juga dimasukkan pendampingan oleh organisasi mereka bergabung, mereka bisa mewakili tanpa harus jadi advokat. Kemudian advokat, dan yang ketiga kalau advokat jarang, itu paralegal. Jadi paralegal pun bisa mendampingi sepanjang dia punya, misalnya kalau di BPHN atau di Undang-Undang Bantuan Hukum punya sertifikasi atau punya pengakuan, atau bahkan paralegal komunitas pun harusnya bisa gitu. Atau pendamping-pendamping lainnya. Di Undang-Undang Kekerasan Seksual misalnya ada pendamping sosial, pendamping psikolog. Itu sangat membantu pemerintah ke depan dalam menemani mereka ketika ada masalah. Yang ketiga, pertanyaan gini,
ini kan ruang tertutup ya. Ketika ada kejadian misalnya kekerasan atau bahkan kekerasan seksual, seperti apakah mereka bisa mengontak temannya, mengontak orang luar gitu. Jadi kita perlu kembangkan mekanisme kalau di beberapa negara ada semacam ketika Anda diakui sebagai PPRT punya panic button. Itu terhubung dengan misalnya entah polsek, entah kelurahan, entah lembaga apapun. Pokoknya ketika ada panic button, maka aparat yang disiapkan untuk menemani mereka langsung bisa datang. Ini yang terhubung dengan mekanisme yang harus kita buat adalah dalam konteks di konvensi ILO, pengaduan dan inspeksi. Ini ruang tertutup nih, ruang yang menurut banyak pihak, ini privasi, ngapain Anda masuk ke ruang saya gitu. Kan kalau sekarang kita akui sebagai pekerja, maka tempat dia bekerja adalah rumah orang yang sering dianggap privasi. Dan kalau kemudian, jangankan advokat, jangankan paralegal, seringkali aparat kepolisian ketika datang ke rumah orang-orang yang sorry to say, yang kuat ya, punya backingan dan lain-lain, nggak bisa masuk. Nah gimana caranya kita punya kemampuan negara kalau ada kejadian sesuatu bisa masuk. Sejauh mana mereka bisa masuk tanpa mengurangi ruang privasi. Karena kejadiannya yang paling sering adalah kekerasan yang kita terima. Pengaduan kemudian kekerasan seksual. Nah ini perlu dikembangkan, saya membayangkan ada panic button ya, terkoneksi dengan tempat. Yang berikutnya yang juga sering diatur dan juga diatur di UK, di banyak ketentuan, bagaimana dengan potensial pekerja anak. Karena seringkali pilihannya gini, ketika ada pekerja anak, ini seringkali dalam kasus migran aja ya, dan dalam kasus pekerja biasa ada dua hal, penipuan usia oleh banyak pihak, atau yang kedua biasanya diajak oleh orang tuanya yang bekerja. Nah si anak ini karena tinggal bersama orang tuanya yang PRT sering dipekerjakan juga. Itu kan pengalaman banyak pengaduan begini. Nah bagaimana mengatur ini gitu? Apakah jelas sekali di sini ada larangan? Karena di Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada larangan pekerja anak. Kalaupun dipekerjakan seperti apa? Bantuan-bantuan dia belajar gitu. Jadi kita ngasih batasan yang cukup tegas ya. Berikut tadi pertanyaan pimpinan menarik sekali soal mekanisme penyelesaian. Arbitrase itu kan dalam konteks hukum acara mengandaikan kedua belah pihak sepakat arbiternya siapa. Itu mekanismenya. Pertanyaannya kalau nggak sepakat arbiternya bagaimana? Dikasih arbitrase, saya milih Luffy, Jumisi milih Bu Nini. Nggak akan ketemu tuh arbiter. Dan pertanyaan berikutnya, kalau arbiter ini terjadi dalam klausul hukum arbitrase, pemalsuan keterangan. Kan dalam arbitrase biasanya dia sampai bisa dikasasi. Nah apakah memungkinkan juga ketika misalnya dalam arbitrase yang tadi pimpinan tawarkan, ketika terjadi misalnya manipulasi dalam proses arbitrarnya itu, digugat ke pengadilan. Problem berikutnya, pimpinan, dalam konteks di sini ditawarkan ada mediasi arbitrase. Problem terbesar dalam hukum kita adalah eksekusinya. Eksekusi ini masalah besar lain yang nggak dijawab oleh hukum-hukum kita. Kalau hasil mediasi berupa anjuran atau arbitrase berupa keputusan arbitrase dihormati oleh majikan, bisa dieksekusi, that's mudah. Tapi kalau masing-masing pihak, terutama majikan, nggak mau melaksanakan putusan arbitrase dan mediasi, bagaimana? Siapakah yang punya kekuatan paksa untuk memaksa majikan memberikan haknya kepada buruh? Di kita siapa yang punya kewenangan itu? Pengadilan. Nah dalam konteks di PPHI, Undang-Undang 2 2004, kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di antara para pihak, baik di level bipartit, dua belah pihak, mediasi di Disnaker, bisa langsung didaftarkan ke pengadilan. Jadi nggak perlu sidang gitu. Jadi perjanjiannya ini langsung daftar untuk dieksekusi, diawasi oleh ketua PN. Jadi bagi saya, kita harus mengatur bagaimana mekanisme ini, tidak hanya mengatur mekanismenya, tapi sampai bisa dieksekusi. Problemnya adalah eksekusi ini. Dan kewenangan paksanya apa? Selama ini pengadilan, baik misalnya menyita rekening, atau lain-lainnya yang tersedia dalam hukum acara perdata adalah pengadilan. Maka titik manakah kita membuka ruang harus sampai level ke pengadilan. Ini harus dipertimbangkan dalam draft undang-undang ini. Tapi dalam PPRT ini, pengadilan kan mengandaikan kesetaraan gitu ya. Walaupun didampingi, tapi ruang itu ruang yang
berbeda gitu. PPRT dalam konteks banyak hal itu punya keterbatasan. Seringkali akhirnya kalau majikannya orang kaya bisa sewa pengacara, ada ketimpangan yang luar biasa. Nah, kita harus menciptakan equality atau equity ke depan untuk sampai kira-kira bagaimana dia bisa setara di hadapan mekanisme yang terjadi. Nah, disinilah fungsi sebenarnya kita mengembangkan yang harus lebih banyak pengawasan. Sayangnya pengawasan ketenagakerjaan ini adalah hal yang tumpul. Selama ini pengawasan tidak bekerja dengan baik. Nggak ada tuh pengawasan ke perusahaan-perusahaan tuh lemah sekali. Makanya banyak sekali kasus-kasus di perburuan. Maka saya mendorong juga balik memperhatikan kembali kalau emang kita masukkan bagian pengawasan, nanti mungkin Pak Menaker juga diundang untuk bicara pengawasan, yang bagaimanakah pengawasan yang bisa masuk dan bisa langsung memberikan semacam peringatan. Anda ini. Kalau pengawas ketenagakerjaan bisa langsung masuk, ngasih notifikasi, ngasih nota, langsung perintah, dieksekusi, itu sangat baik. Sangat baik. Karena apa? Karena mereka penyidik. Mereka PPNS, punya kewenangan untuk mendorong negara hadir gitu. Jadi mekanisme pengawasan yang menurut saya harus lebih didalami. Nah, bagaimana pengaturannya? Konvensi ILO mempersilahkan masing-masing negara untuk mengembangkan karakteristik sesuai dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Misalnya gini, teman-teman mengusulkan RT RW terlibat. Tapi RT RW ini kadang-kadang di lapangan itu juga problem. RT RW adalah orang yang kadang-kadang nggak paham juga hukum gitu. Terus kalau majikannya RT bagaimana? Majikannya RW bagaimana? Saya sih mengusulkan gini, kita perlu misalnya, karena sekarang di Undang-Undang Bantuan Hukum, kami sedang membantu BPHN. BPHN sedang mengembangkan yang disebut dengan paralegal desa, paralegal kelurahan. Dan itu diatur juga di Undang-Undang Desa. Jadi harusnya kelurahan atau desa dengan kemampuan pengembangan desa sadar hukum, pengembangan paralegal desa, menjadi pusat advokasi, pusat pendampingan, pusat pendataan. Jadi desa punya data dari sekian warga, 1000 warga di desa kelurahannya, berapa rumah yang punya PRT gitu. Ada semacam pelaporan rutin dari RT RW kepada kelurahan. Ini menarik karena kelurahan ke depan akan dikembangkan sebagai epicentrum penyelesaian masalah. Enggak apa-apa langsung ke polisi. Yang terakhir, ada banyak di draft ini yang kami lihat, mohon maaf, ini mungkin soal legal draftingnya, belum selesai secara penyelesaian legal draftingnya gitu. Dalam artian saya mendorong agar jangan sampai menggantung. Karena banyak undang-undang yang dalam praktik akhirnya Pemda atau aparat di lapangan susah melaksanakan karena masih menggantung. Gitu. Atau seringkali dilempar, dibentuklah perintahnya PP, Permen, gitu ya, Perpres. Tapi sampai bertahun-tahun gak jadi-jadi. Kita mendesak nih, disahkan 2026, terus dibuatlah PP. PP-nya jadi 2045 misalnya. Nggak laksana juga undang-undang ini. Jadi saya mendorong sebenarnya daripada kita menyerahkan sering kali ke PP, ke Permen dan Perpres, yang nggak jadi-jadi itu bahan, mohon buat di level undang-undang lebih implementatif. Itu demikian pimpin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhammad Isnur, nggak pakai PPT aja waktunya udah lebih 7 menit. Luar biasa, berarti gagasannya banyak nih, di kepala banyak ya. Jadi begini Pak M. Isnur, saya kira yang lain Jala PRT semua sepakat bahwa kita ini harus bagaimana untuk goal undang-undang dan tahapannya harus kita lalui. Yang pertama adalah sebagai inisiatif DPR terlebih dahulu. Nah, kemudian apa yang digagas oleh tadi Pak Muhammad Isnur sebagian besar sudah teradopsi ya di dalam rancangan undang-undang yang sebelah saya. Kebetulan Pak Martin ini adalah ketua Panja. Jadi saya juga mengikuti selalu. Jadi semua itu masuk. Pada intinya untuk di dalam negeri kita itu ada asas hukum perdata, adem tlio contrarius. Jadi kalau kita dari dalam keluar, kan tadi Bu Rike sudah menyatakan bahwa pahlawan devisa juga pekerja rumah tangga, tetapi pekerja migran mereka di luar, dan itu sangat besar sebagai devisa ya kan. Tetapi kemudian tuntutan kita sebagai proses diplomasi kepada negara destinasi atau negara-negara tujuan yang di mana PMI atau pekerja migran Indonesia itu bekerja, itu kan kita juga pengen punya syarat. Tetapi ketika kita ingin menuntut syarat tersebut, maka syarat yang dari luar itu pun juga mempertanyakan kepada kita, bagaimana mungkin Anda menuntut hal yang banyak dan besar
ke negara kami, sementara kalian sendiri di negara kalian sendiri tidak bisa mengangkat martabat harkat daripada pekerja rumah tangga, seperti itu loh. Maka oleh karena itu kita mencoba mengangkat terlebih dahulu undang-undang PPRT ini agar goal, tetapi dignity martabat tetap kita pertahankan, kita jaga. Intinya begitu. Tetapi kalau detail tadi sampai ke pengadilan Pak, Bu, nanti saya yakin nanti bisa tahun 2045 yang ditakutkan itu jalan lagi gitu. Nah sekarang ini kita pingin bagaimana ini goal, maka batasan-batasannya kita lihat. Nah nanti akan ada perkembangan revisi-revisi, ya kan? Idealnya seperti apa yang seperti Pak Muhammad Isnur tadi ada, saya kira sudah menjadi sebuah hal yang ideal dan kemudian peradaban kita juga semakin berkembang seperti itu. Tapi intinya ketika di sini banyak yang mendorong undang-undang PPRT ini agar goal, itu sudah merupakan satu kemajuan peradaban terhadap harkat martabat bangsa. Seperti itu. Oke, Pak M. Nur. Terima kasih pimpinan. Oke. Ya, lanjut sekarang kita ke Ibu Lita Anggraini. Nah ini yang selalu kirim WA ke saya. Silakan Bu Lita. Iya Pak, kalau nggak di bom BA, diam aja kan. Apalagi kalau aksi juga dibiarin. Jadi kalau masih berlanjut terus ya kita bom terus ya Pak. Terima kasih kepada pimpinan Balok, Pak Bob Hasan, Pak Sturman dan Pak Marvin, dan juga anggota Balok semua yang hadir pada masa reses. Dan ya ini setelah tempo nulis langsung ya Pak RDPU. Jadi saya menjawab beberapa pertanyaan yang sekian. Ini pertanyaan yang ketiga kali yang sama dari sekian RDPU, dan penyusunan RUU-PRT ini RDPU terbanyak dari sekian RUU yang lain Pak. Jadi saya mohon RDPU-nya sudah satu kali aja Pak, habis ini langsung pembahasan dan pleno dan inisiatif. Itu yang ditunggu, actionnya ya. Kan Bapak juga capek kan kalau RDPU melulu dan nggak selesai. Apalagi saya yang 22 tahun. Ya, kalau di ibaratnya saya bilang ke Pak Bob, dari bayi lahir sampai kuliah, bahkan sudah sampai bekerja. Ya bayangkan saja, ini sejarah RU yang terlama dan terhambat. Ya. Syukur kalau semua anggota DPR dan terutama pimpinan DPR sadar, apalagi kalau katanya mewakili Marhen, ya kelompok Sarinah, ya harusnya ini sudah dari zaman lampau sudah disahkan. Ya. Dan pertama saya menjawab pengaturan RUU-PRT ini menunjukkan PRT dalam pekerja formal atau dalam UU Ketenagakerjaan. Saya menjawabnya dalam draft RUU PRT ya, yang ini nggak ditayangkan. Ya, saya udah BA sih ke Bu Pinky. Pertama, memang karena sifatnya karakteristiknya RUU PRT dan hubungan ke RUU PRT ini berbeda dengan pekerja lain. Kan PRT ini kan bekerja di rumah, ya di rumah-rumah, jenis pekerjaan berbeda, wilayah kerja yang beda, dan pekerjaan yang beda dan hubungan kerja yang berbeda, maka diperlukan RUU tersendiri. Saya nggak bilang RUU ya, UU ya Pak. Ya karena dituntut UU bukan R terus gitu. Jadi dan sifatnya kan perorangan dan rumah tangga. Jadi perlu undang-undang tersendiri seperti juga kita lihat Filipina. Masa Indonesia kalah sama Filipina? Ya, yang sudah punya undang-undang PRT. Ya. Yang kedua, bagaimana pengaturan yang memperhatikan keselarasan aspek budaya itu sudah dijelaskan, ya, bahwa pertama yang disebut PRT adalah setiap orang
yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan rumah tanggaan yang dibayar dengan upah dan dengan imbalan tertentu ya Pak. Karena kalau imbalannya nanti bukan uang itu tidak bisa dipakai untuk nilai tukar. Nah sementara yang dibutuhkan PRT bekerja mencari nafkah itu nafkahnya uang, ya bukan imbalan secara khusus ya. Sementara draftnya DPR masih pakai imbalan. Ya. Ya, terus siapa PRT itu? Jadi sering ditanyakan apakah bagaimana orang-orang khawatir santri abdi dalam masuk PRT. Saya tegaskan setiap orang yang membantu ini yang berdasarkan adat, kekerabatan, pendidikan, keagamaan, atau keluargaan tidak termasuk PRT. Jadi jangan khawatir. Dan itu sudah ada dalam penjelasan RUU draft PRT ini. Jadi karena latar belakang, tujuan, situasi, dan hubungan kedua berbeda dengan PRT. Jadi ini tidak perlu dikhawatirkan karena dijelaskan nanti dalam penjelasan RUU PRT bahwa santri, enger, abdi dalam, dan sejenisnya tidak termasuk PRT. Ya, karena masih banyak kiai, nyai yang takut pada RUU PRT ini khawatir santrinya dianggap PRT. Tidak, gitu. Ya. Kemudian, ya, jadi ini tidak akan mengubah. Dan ini kearifan lokal yang selama ini ada. Dan sudah disebutkan dalam draft pasal 2. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi di DPR ini jangan paranoid. Ya. Terus kemudian bagaimana perjanjian kerja tertulis? Perjanjian kerja ya ada 2. Ya, bisa tertulis dan tidak tertulis ya. Yang melalui perekrutan tidak langsung, perjanjian kerja tertulis, yang tidak langsung bisa tertulis dan tidak tertulis. Jadi jangan bingung, ya. Jadi perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis, ya. Jangan khawatir ya ibu-ibu apa-apa, ya terutama anggota DPR, ya. Kemudian bagaimana dan perjanjian ini kan ada 3 termasuk dengan P3RT, perusahaan penempatan PRT. Ya. Kemudian apa saja yang dimasukkan dalam perjanjian tertulis sudah paling tidak memuat identitas para pihak, alamat tempat kerja. Ini yang paling sering. PRT itu jadi korban penempatan buta. Jadi saya itu tiap hari terima kasus PRT tidak tahu di mana dia bekerja, bahkan alamatnya saja tidak tahu. Dan keluarganya tidak tahu. Lalu terjadi kasus-kasus, ya. Jadi ini penting alamat tempat kerja, tanggal dimulai dan jangka waktu pekerjaan, lingkup pekerjaan rumah tangga, hak dan kewajiban para pihak, cara kerja, cara pemberian upah. Upahnya ditransfer atau diberikan cash. Kemarin saya menangani kasus aduan dari Komnas Perempuan, beberapa bulan gajinya tidak dibayar. Dan saya menangani kasus beberapa PRT tidak boleh pulang lebaran. Dan gajinya tidak dibayar, ditahan. Dan dia tidak bisa pulang kan, nggak punya uang. Kemudian tempat tanggal perjanjian kerja dibuat, tanggal tangan atau tabdari kalau dia tidak bisa artinya bukti acara. Ya. Terus ada masa percobaan juga. Jadi ini sudah jelas, sudah juga ditulis oleh draftnya Panja. Ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan perselisihan?
ini kita tempuh di halaman 11 penyelesaian perselisihan itu saya agak berbeda dengan YLBI, ya. Meskipun sama-sama sering menangani kasus bersama, ya, bahwa pertama musyawarah untuk mufakat, ya Pak ya. Pak, dengerin saya Pak. Ya, ya, ya. Jadi pertama penyelesaian musyawarah untuk mufakat, ya. Apabila tidak terjadi mediasi, apabila mediasi tidak terjadi, kita jalankan dengan arbitrase yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas. Arbitrase ini bersifat final. Jadi kalau Maksudnya gimana Bu? Ibu menyatakan bahwa arbitrase ini bersifat final di dalam undang-undang ini. iya, jadi putusannya bersifat final. Putusannya, Iya. bentuknya itu arbitrase atau mediasi. Ini kan ada dua pilihan Ibu, mediasi gini dan dulu. arbitrase. Musyawarah mufakat dulu. Tidak tercapai, mediasi. Mediasi tidak tercapai ke arbitrase yang dibentuk dan diselenggarakan dan dipilih oleh pihak lewat pemerintah urusan ketenagakerjaan, Kemenaker atau dinas. Dan arbitrase ini bersifat putusannya final. Karena kita juga mempelajari dalam kasusnya buruh ke PHI itu lama, bertele-tele, dan kadang-kadang tidak bisa dieksekusi. Kalau arbitrase cepat dan tidak memakan waktu bertele, tidak perlu harus ada pengacara yang PRT sulit mencarinya, ya. Dan juga pemberi kerja tidak punya waktu untuk itu. Ya, jadi pakai arbitrase. Jadi jangan takut Pak dengan kata ini tidak pakai pengadilan. Pengadilan kan kalau tidak pidana dan undang-undangnya mengatur sudah ada. Jadi jelas ya Pak ya, arbitrase. Ya, saya sudah lama menangani kasus-kasus kayak gini. Ya, jadi ke pengadilan tuh sampai lama, sampai 4 tahun ada. Sampai 4 tahun baru didapat. Ya. Jadi ini yang saya lakukan, tapi itu tadi saya setuju dengan Isnur, pengawasan dari dinas itu perlu ditingkatkan. Jadi supaya tidak ada kasus dicegah. Jadi itu fungsinya. Kemudian apa perlu pelatihan khusus dan berkelanjutan? Iya tentu saja dan sudah disebutkan bahwa vokasi itu dilakukan. Pelatihan vokasi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan swasta. Dan itu dilakukannya jangan hari tiap hari kerja Pak, tapi menyesuaikan harinya libur PRT. Kan nggak ada yang mau memberi kerja PRT-nya pelatihan tiap hari kerja. Karena ada BLK milik pemerintah, satu di Duren 3, itu tiap hari. Ya itu kan PRT tidak bisa mengakses. Gitu. Jadi yang bisa diakses, berkualitas dan tidak memungut pada PRT-nya. Karena seringkali penyalur itu menyelenggarakan pelatihan pemungutan sampai 5 juta. Itu untuk babysitter sampai 6 juta. Lalu nanti potong. Nanti potong itu Pak, potong upah. Kalau PRT biasa itu sampai 3 juta, 4 juta. Itu juga potong upah. Itu dilakukan swasta. Belum kalau mereka menahan di penampungan. Itu PRT mau keluar dari penampungan nggak bisa. Karena dokumennya ditahan. Saya menangani kayak itu tiap hari. Kasus-kasus penahanan dokumen kalau PRT mau keluar nggak bisa. Ya. Berikutnya
sebaiknya pengawasan dari RT RW, kemudian pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, ya. Jadi itu bisa melalui pelaporan, baik itu dari PRT berasal ataupun PRT bertempat bekerja. Karena seringkali RT RW-nya, keluarganya PRT, kadesnya PRT berasal, tidak tahu di mana keluarganya bekerja. Ya itu yang saya bilang penempatan buta, sama kayak seperti buruh migran. Jadi setelah kasus ditelusuri nggak tahu. Itu, mereka tidak tahu. Ya. Dan itu sudah ditulis oleh juga draftnya Jala, koalisi, dan draftnya Balak. Jadi sudah cocok kita Pak. Nggak kurang banyak Pak di antara kita nih. Ya. Kemudian peran apa dan tanggung jawab apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pertama, PRT itu punya hak dasar perlindungan sosial, jaminan sosial. Jadi bagaimana PRT masuk jaminan kesehatan PBI karena upahnya kan di bawah UMR. Ya, upah kan berdasarkan kesepakatan tidak UMR. Ya, jadi jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar ya kalau minimal 16.800 seharusnya sampai tingkat JHT 38.600 ya. Itu kecil lah Pak buat memberi kerja semangkok bakso gitu tiap bulan, dan itu juga sedekah ya. Jadi jangan dikhawatirkan. Kemudian bantuan sosial, PRT waktu COVID itu luput dari bantuan sosial. Jadi tidak dapat BLT, tidak dapat PKH, juga tidak dapat KIS. Bahkan ada PRT karena punya sawah, dia ditarik PKH-nya. Ya. Jadi saya punya banyak laporan dari PRT. Terus pengawasan, pelatihan ya Pak Martin. Ya, jadi pengawasan, pelatihan itu juga tanggung jawabnya pemerintah pusat, daerah, ya, dan masyarakat. Kemudian apa hak dan kewajiban PRT tadi sudah saya termasuk berorganisasi. Tapi anggota DPR ini semua takut digugat. Jadi belum apa-apa tuh udah lihat kayak bayangannya sendiri sebagai pelaku. Padahal kok saya percaya kalau orang baik nggak akan takut. Nggak akan takut pada RUU PRT. Nah, saya percaya anggota DPR baik. Jadi jangan takut PRT berserikat. Karena itu bagian hak yang dijamin dalam UUD. Ya. Dan kemudian hal lain selanjutnya tentang waktu itu perdebatan tentang waktu istirahat dan waktu kerja. Waktu kerja waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu bingung kan? Saya mengamati dalam sekian SDPU. Ya. Jadi yang diatur seperti di Filipina itu tidak mengatur jam kerja, yang diatur jam istirahat 8 jam. Jadi istirahatnya aja 8 jam, waktu kerjanya bisa fleksibel. Tetapi ada istirahat. Nah, jadi di Filipina seperti itu Pak. Di Filipina tidak mengatur jam kerja, tetapi jam istirahat yang diatur 8 jam per hari. Dipercepat Bu ya, sudah Ya, lebih dari 7 menit. ini sudah mau selesai kok Pak, jangan khawatir. Yang seperti Bapak yang bilang, yang terakhir dari Caca, ini yang dipercepat. Jadi sama-sama kita mempercepat RUU PRT ini, ya. Loh ya, saya balikin ke Bapak kan. Jadi Dibalikin saya terima ya. Ya, jadi saya minta para fraksi yang memperjuangkan konstituennya tidak lama-lama. Ini sudah RDPU yang
terbanyak, kajian terbanyak, sudah riset di 10 kota, sudah studi banding ke negara Afrika Selatan dan Argentina tahun 2012, udah uji publik di beberapa kota tahun 2012, saya hafal Pak semuanya. Jadi kurang apa lagi kalau tidak ketakutannya sendiri. Ya, jadi saya minta kepada Panja Baleg, pimpinan Baleg untuk ngotot bagaimana menjelaskan ini kepada anggota DPR yang tidak paham-paham, tidak mau baca, ya, dan menghalangi RUPR ini. Dan kapan saya tanya ke Pak Bob, Pak Sturman, dan Pak Sturman dengan fraksi yang terbesar, ya, kapan ini mau diinisiatifkan, kapan ini mau dibahas, karena Kemenaker sudah bilang sudah siap, bahkan mau membentuk subdirektorat sendiri untuk PRT. Ya, jadi saya tanya ini kapan? Targetnya kapan, Pak? Ya, saya ganti sebagai warga negara ganti tanya. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi saya ada 2 poin ya. Artinya dipercepat segera dan jangan paranoid, kan begitu. Ya Bu ya. Jangan takut, ya begitu ya Bu tadi ya menyampaikan. Ya, oke, baik. Kalau Ibu rasakan ada yang khawatir atau rasa takut atau paranoid, maka tugas kami nanti agar bagaimana coba mensosialisasikan apa yang menjadi susunan Panja. Di sini sebelah saya Pak Martin nih. Nanti. Ini fleksibel kok Pak, undang-undang paling baik. Ya, humanis. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jadi kalau undang-undang paling baik itu UU PB. Undang-undang paling baik ya. Baik, selanjutnya ke Ketua Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta atau Jakarta Feminis, disilakan. 7 menit ya, Mbak ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Yuri. Saya dari organisasi Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta atau sering disebut sebagai Jakarta Feminis. Salam hormat saya kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI. Saya hari ini berdiri di sini membersamai teman-teman PRT. Ya, Pak. Jadi saya membersamai teman-teman PRT yang sudah berpuluh-puluh tahun memperjuangkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, di mana kita tahu seperti kata Bapak Menteri Ketenagakerjaan bahwa ada sebanyak 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia yang mayoritas adalah perempuan, yang mereka selama ini mengalami diskriminasi dan juga kekerasan di lapangan. Bahkan lapisan kekerasan yang dialami oleh PRT itu berada pada tingkat kekerasan yang levelnya tuh kalau di piramida kekerasan itu ada paling atas, jadi pembunuhan Pak. Kita tentu masih ingat tahun 2025 di bulan Desember ada seorang PRT yang meninggal di Manokwari dan jenazahnya itu disimpan oleh pemberi kerjanya selama 3 hari. Ini tidak hanya pembunuhan, tapi juga bagaimana perlakuan tidak manusiawi terhadap jenazah seorang PRT. Jadi saya sangat mengharapkan ya Bapak, Ibu dan seluruh pimpinan DPR di sini untuk segera dan mengesahkan rancangan undang-undang ini gitu. Dan berdasarkan data dari Jakarta Feminis yang kita himpun selama tahun 2024 sampai 2025 bahwa ada sebanyak 22 kasus pembunuhan terhadap perempuan atau femisida yang lokasinya itu di area rumah tangga, di mana beberapa di antaranya itu dialami oleh pekerja rumah tangga. Ini bukan cuma angka ya Pak ya. 1 orang meninggal karena pembunuhan dan itu adalah perempuan, ini adalah seharusnya menjadi tamparan keras bagi negara ya, bagaimana negara tidak hadir melindungi perempuan, tidak hadir melindungi pekerja rumah tangga. Dan ketika pekerja rumah tangga ini mengalami kekerasan, mereka disiksa, dipukul, apa yang terjadi? Mereka tidak memiliki bantuan, mereka tidak memiliki jaring pengaman sosial. Bahkan bare minimum seorang pekerja itu tidak dimiliki oleh pekerja rumah tangga. Hari libur, pekerja rumah tangga tidak memiliki hari libur. Mereka kerja lebih dari 24 jam sehari. Mereka tidak memiliki perjanjian kerja. Mereka tidak memiliki upah yang layak.
mereka jauh dari keluarga. Semua itu dilakukan oleh pekerja rumah tangga, tapi negara sampai hari ini belum hadir untuk melindungi mereka dan memenuhi segala hak-hak mereka. Jadi saya di sini ingin mendesak dan meminta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon segera sahkan, karena semakin lama kita mengesahkan, semakin banyak lagi korban berjatuhan. Dan ini bulan yang baik, ini bulan Ramadan, saya punya harapan ya kepada Bapak Ibu DPR semuanya untuk menjadikan ini sebagai prioritas, tidak ditunda-tunda lagi, segera sahkan. Dan selanjutnya kawan saya, Mbak Dita akan menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini kok kameranya ke saya sih? Itu yang lagi bicara itu loh, saya sungkan juga saya. Oh. Ada dari saya aja ya Pak? Oke, terima kasih yang terhormat pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman organisasi yang sudah menyuarakan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dita, saya adalah pekerja rumah tangga yang hari ini duduk. Saya juga tidak hanya mewakili diri saya, tapi mewakili jutaan teman-teman saya yang mungkin nggak punya kesempatan untuk duduk di sini. Mereka nggak punya, bahkan mereka nggak tahu Pak, Ibu, RUU PPRT apa sih? Yang penting mereka digaji, diberikan pemberi kerja yang baik gitu. Hari ini Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Bu Rike, betul bahwa kalau nggak ada PRT, pekerja rumah tangga, mungkin Bapak Ibu di sini bajunya nggak serapi ini. Mungkin Bapak Ibu sarapannya harus bangun lebih pagi lagi, karena harus menyiapkan sarapannya, karena nggak ada pekerja rumah tangga Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman, betul bahwa kami pekerja rumah tangga ini bekerja di ruang private. Artinya yang tahu kondisi kerja itu adalah pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Saya tidak menggunakan term majikan, karena menggunakan term majikan berarti melegitimasi status pembantu atau tadi yang dikatakan babu. Saya menggunakan pemberi kerja. Itu kenapa Bapak Ibu, kenapa kami sangat ingin segera RU ini disahkan, karena teman-teman PRT ini satu, gajinya sangat tidak layak Bapak. Bayangkan, kerja lebih dari 12 jam dengan membersihkan rumah, harus menjaga 2 anak, bahkan lebih, gajinya hanya 1,2 juta. Coba bayangkan, dengan 1,2 juta ini, bagaimana PRT harus mencukupi kebutuhan dirinya. Dan banyak teman-teman PRT ini bekerja bukan untuk dirinya Bapak Ibu, mereka bekerja untuk membiayai keluarganya. Hari libur mereka tidak punya, mereka harus bekerja bahkan 30 hari. Mereka bekerja harus kebanyakan lebih dari 12 jam. Bangun paling pagi jam 4 pagi. Tidurnya bisa paling malam, jam 12 malam, harus menunggu pemberi kerja kadang pulang untuk disiapkannya. Bahkan untuk sekarang THR, banyak sekali teman-teman pekerja rumah tangga yang hanya dibayar oleh sekaleng kongguan Bapak Ibu. Bagaimana bisa pekerja rumah tangga yang sudah membantu kongguan Bapak, biskuit, atau sembako, yang harusnya mereka mendapatkan upah THR itu, banyak. Terus kemudian teman-teman PRT juga tidak memiliki yang namanya jaminan sosial, BPJS Kesehatan, bahkan BPJS Ketenagakerjaan, yang mereka ketika selesai kerja mereka nggak punya tabungan. Karena tadi gajinya yang banyak teman-teman PRT yang gajinya tidak layak. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan betapa rentannya teman-teman pekerja rumah tangga yang bekerja di private. Tidak ada jaminan, tidak ada tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial. Bahkan mereka mungkin nggak bisa bekerja di ranah lainnya karena mereka nggak punya kemampuan yang mungkin diakui secara formal gitu Bapak. Saya mau menyampaikan saja bahwa tanpa pekerja rumah tangga banyak profesional yang tidak bisa bekerja. Tanpa kami sistem kerja di kota-kota besar akan terganggu. Kami juga adalah bagian dari ekonomi negara Pak. Namun sampai hari ini negara belum sepenuhnya mengakui keberadaan kami. Sudah bertahun-tahun RUU PPRT dibahas dan sudah terlalu lama kami menunggu, 22 tahun. Ibaratnya anak ini kalau anak kuliah udah sarjana Pak. Pertanyaannya sederhana Pak, jika bukan sekarang, kapan kita harus menunggu lagi?
seperti yang disampaikan teman-teman. Apalagi ini juga akan memperingati Hari Perempuan Sedunia, Pak, di mana mayoritas pekerja rumah tangga juga perempuan. Gitu. Jadi saya juga mendesak segera RUU ini disahkan. Izinkan saya Pak punya sampaian untuk pemberi kerja yang memberikan upah PRT sulit. Barangnya elit, gaji PRT sulit. Barang elit, sahkan RUU PRT sangat sulit. Terima kasih. Wassalamualaikum. Itu pantun, Pak. Ya. Jadi sudah di-refresh sebenarnya gini loh, Mbak. Tadi kan dari Jakarta Feminis nih ya kan, Mbak tuh Bu Lita tadi sudah merefresh, ya kan. Jadi kita angkat dulu martabat PPRT. Kejadian tentang kekerasan dan sebagainya itu adalah pidana, ya, dan tidak luput terjadi dimanapun. Tetapi semakin besar kemungkinan itu terjadi ketika PRT tidak dilindungi atau PRT tidak diangkat martabatnya, itu sebenarnya intinya begitu. Maka undang-undang PPRT ini, perlindungan pekerja rumah tangga, ini adalah demi menaikkan, meningkatkan atau mengequalkan ya harkat martabat daripada hak asasi manusia, itu intinya begitu. Ya, nanti kalau bicara upah lagi repot lagi Mbak, nanti kita nggak ketemu nanti. Itu kan Bu Lita tadi sudah menyampaikan, dibilang ke sini jangan sampai paranoid gitu kan. Baik, selanjutnya kami silahkan Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga atau SPRT dari Sapulidi. Disilakan. Terima kasih Pak Bob dan Ibu Bapak Saudara semua. Selamat siang. Nanti saya akan bergantian dengan Mbak Wiwi di belakang. Mbak Wiwi Kartiwi adalah seorang pekerja rumah tangga yang akan bicara sesudah ini. Nah, saya menyambung dengan teman-teman yang lain. Tahun ini ada 3 hari penting dan ini semua di awal tahun. Hari Minggu besok, 8 Maret, seluruh dunia memperingati Hari Perempuan Internasional. Hari Perempuan Internasional adalah tonggak perjuangan para buruh untuk memperoleh haknya di pabrik di tahun 1903 dan di tahun 1910 menjadi hari yang diperingati oleh seluruh dunia. Besok tanggal 8 Maret para pekerja rumah tangga akan memperingati hari ini di Taman Ismail Marzuki, Pak. Jadi ini adalah tonggak penting 8 Maret. 15 Februari kemarin Indonesia juga memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional yang ke-19 setelah Sunarsih kemudian meninggal karena disiksa. Sunarsi adalah seorang pekerja rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur. Kami berharap pada tanggal 1 Mei besok, karena setahun setelah Presiden Prabowo berpidato, RUU juga disahkan. Karena ini merupakan hari penting bagi kami, bagi para perempuan dan kelompok marginal di Indonesia untuk bersuara. Berapa jumlah korban? Jadi kami berharap tidak ada korban-korban lagi seperti Sunarsi dan lain-lain. Data kami menunjukkan ada 1.103 pekerja rumah tangga di tahun 2025 ini sebagai korban. Karena para PRT adalah pekerja yang bekerja di ruang-ruang domestik yang tidak terlihat. Selama 22 tahun ini, kami juga mengalami berbagai presiden. Ada Presiden SBY yang berpidato untuk mendukung RUU PPRT dalam acara di PBB, Presiden Megawati ketika ulang tahun PDIP di Cikini, Presiden Jokowi berpidato, dan terakhir Presiden Prabowo berpidato pada 1 Mei lalu di Hari Buruh. Kami mengalami panas hujan, melakukan aksi selama kurang lebih 2 tahun di depan DPR setiap hari. Berbagai tagar kami luncurkan, sampai kami kehabisan kata-kata untuk membuat tagar apalagi yang mesti kami bikin. Terakhir kami membuat tagar kawal sampai legal. Setelah kami sebelumnya membuat tagar usut sampai kusut atau urus sampai kusut. Karena kami tidak tahu lagi Pak, kata-kata apa lagi, karena ini sudah 22 tahun. Saya memahami bahwa Pak Bob Hasan dan para PRT, para anggota DPR akan mendukung ini. Tetapi kami punya pertanyaan, apakah benar bahwa memang tidak ada kemajuan yang berarti? Gitu. Karena kami sering mendapatkan jawaban sabar ya, sabar ya, sabar ya, gitu. Sebenarnya ukuran kesabaran itu seperti apa? Karena kami melihat, dan ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Bob dan anggota DPR, apakah benar memang tidak ada kemajuan yang berarti? Nah, ketika kami bertemu wartawan pertanyaannya selalu sama. Belum ada perkembangan ya Mbak? Belum ada perkembangan ya Mbak? Dan ini terjadi selama bertahun-tahun.
Ini benar menyakitkan bagi kami, para kelompok perempuan marginal. Kami berpikir bahwa anggota DPR dan pemerintah semua memperjuangkan kelompok marginal. Maka kami membutuhkan bukti. Apakah memang tidak ada kemajuan yang berarti. Kami juga membawa persoalan ini dalam laporan kekerasan di SIDO, Laporan Internasional Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan, bersama SIDO Working Group Indonesia. Dan juga laporan dalam Konferensi Perempuan Beijing, Konferensi Perempuan Dunia, di mana setiap 5 tahun kami selalu menuliskan apa persoalan-persoalan perempuan di Indonesia. Salah satunya adalah pekerja rumah tangga. Pak RUU PPRT yang belum juga disahkan pada selama 22 tahun. Ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, apakah benar bahwa memang tidak ada kemajuan yang berarti? Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami berharap tahun ini adalah tahun penting, 1 tahun Presiden Prabowo berpidato, dan kami berharap itu akan disahkan. Terima kasih Pak Bob Hasan. Selanjutnya Mbak Wiwi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wiwi Kartiwi dari SPT Sapulidi, dan saya sebagai PRT. Kami sangat menunggu undang-undang PPRT ini segera disahkan, karena sudah begitu lama sekali kami menunggu. PRT itu kerja di ruang lingkup tertutup, jadi kita susah untuk mengadu, atau mungkin tidak banyak orang mengetahui ketika kita mengalami kekerasan, diskriminasi. Kadang dari cara mereka memperlakukan kami sebagai PRT itu juga begitu membeda-bedakan. Jadi PRT itu memang seperti tidak dimanusiakan. Jadi bagaimana kami PRT bisa bekerja dengan aman dan dengan adanya perlindungan. Banyak diskriminasi pada PRT, seperti contohnya kayak saya mau antar anak majikan di lobi, menunggu, maksudnya menunggu atau mengantar di lobi, kita nggak boleh duduk untuk di sofa itu. Jadi PRT itu hanya boleh berdiri saja. Seperti masuk lift juga, lift tidak boleh disamakan. Oh ini kamu PRT ya, kamu nggak boleh lewat sini, kamu lewat ke sini gitu. Kemudian juga bagi yang PRT yang bekerja nginap itu juga lebih rentan ya. Mungkin bagi yang sebagian PRT pulang pergi, mereka bisa ada kesempatan waktu untuk bercerita di luar dengan siapa, dengan teman atau keluarga. Tapi bagi PRT yang bekerja menginap, mereka sulit sekali mendapatkan untuk bisa bersosialisasi atau untuk mengadu dengan teman atau keluarga, karena sebagian juga seperti yang Mbak Lita bicarakan, kadang keluarga yang menginap itu, PRT yang menginap, keluarganya tidak tahu di mana keberadaan si keluarganya yang sedang bekerja. Jadi kadang, bukan kadang lagi ya, jadi mereka, para keluarga tidak bisa mengakses bagaimana nih saya mau ketemu, bagaimana keadaan anak atau keluarga saya yang bekerja di luar, menginap, tapi saya tidak bisa bertemu, jangankan bertemu ya, untuk mungkin telepon aja tidak bisa gitu. Jadi saya sebagai PRT, saya mengharapkan perlindungan bagi kami PRT, supaya kami sebagai warga negara Indonesia juga
sama-sama mendapatkan perlindungan seperti pekerja-pekerja lainnya. Kami PRT juga pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga. Kami mendapatkan kami mendapatkan hak dan kewajiban. Kami bekerja, kami dibayar, sama seperti pekerja-pekerja lainnya, tapi kenapa kami tidak dianggap sebagai pekerja? Kami selalu direndahkan karena, oh kamu PRT ya, kamu pembantu rumah, bukan PRT. Jadi mereka kadang bilangnya kamu pembantu gitu. Ada lagi sekarang bilangnya katanya ART itu lebih sopan, bilangnya karena ART asisten rumah tangga. Tapi bagi saya mungkin bukan ART yang lebih baik. PRT itu lebih baik karena PRT bukan artinya pembantu rumah tangga, tapi kebanyakan orang mengartikan PRT itu pembantu rumah tangga. PRT itu pekerja rumah tangga karena mereka juga bekerja, harus mempunyai jam kerja, bahkan mereka jam kerja lebih panjang daripada pekerja-pekerja lainnya ya. Jadi PRT itu bukan pembantu rumah tangga, tapi PRT pekerja rumah tangga sama seperti pekerja lainnya. Dan saya mohon dan saya sangat berharap sekali RUU PPRT ini segera disahkan untuk memberikan perlindungan kepada kami para PRT yang bekerja di dalam ruang lingkup yang tertutup, yang susah diakses untuk diketahui masyarakat luas. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sudah dari itu ya, SPRT Sapulidi ya. Terima kasih. Ya, intinya kita tetap menerima pandangan saudara-saudari sekalian. Nah, mudah-mudahan ini awal ya di masa reses ini Pak, Bu. Kita ini rapat RDP dari masa reses. Ada alasan-alasan tertentu yang mudah-mudahan ini adalah sebuah langkah yang lebih baik ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada penambahan waktu ya. Udah jam 12 ya. Ya 11.52, sebentar lagi 8 menit lagi udah jam 12. Dari jam 12 kita perpanjang 30 menit ya. Setuju? Setuju. Oke. Baik, selanjutnya kepada Ibu Bangsa Indonesia Institut Sarinah ya. Sini ada Ibu Eva Kusuma Sundari dan bukan hanya konon ceritanya, faktanya beliau ini adalah pelopor pertama, begitu ya Bu ya? Penanda tangan sponsor Pak, saya waktu di DPR ikut nyponsori. Ibu ya. Menjadi anggota DPR pengusul, juga? Ya. Pengusul ya? Ya. Oke, ya jadi pelopor berarti ini, udah nggak salah lagi udah. Disilakan Bu. Terima kasih pimpinan dan yang terhormat Bapak Ibu anggota Balik yang saya hormati. Saya akan menyampaikan jawaban-jawaban secara tertulis karena tadi Lita sudah menjelaskan berbagai pertanyaan dari Balik dan saya juga menyiapkan secara tertulis. Saya hanya ingin menyampaikan data-data yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan agar kita bisa mempercepat pengesahannya. Yang pertama adalah bahwa kita sedang menghadapi krisis, mohon ditayangkan ya, hanya 8, ya. Saya melihatnya memberi judul bahwa care ekonomi yang di dalamnya adalah PRT itu sebagai pilar dari care ekonomi itu sebagai fondasi untuk masa depan perekonomian kita. Dan ini sudah disepakati, kenapa? Karena semua perekonomian sedang mengalami krisis dan saya mempunyai angka-angka yang menarik ya dari tahun ini, misalkan di Mas kali. Jadi contohnya penelitian Kiram tahun 2026, bapak-bapak yang ikut mencuci piring, ngepel dan seterusnya itu ternyata untuk ibu itu menghabiskan waktu 251 menit dibandingkan bapak-bapak yang hanya 40 menit itu per hari, Pak. Kemudian yang untuk berkaitan dengan caring, jadi ngopeni anak ataupun yang sakit, itu kalau ibu-ibu alokasinya itu 223 menit, kalau bapak-bapak hanya 26 menit per hari. Di sini bisa memperjelas kenapa perempuan itu 80% ada di care ekonomi atau di PRT. Karena bapak-bapaknya tidak mau.
cawe-cawe di rumah tangga. Ini penelitian Pak ya, bukan opininya Eva begitu ya Pak. Kemudian yang berikutnya, ILO juga menjelaskan ada nilai dari care ekonomi ini 9% dari PDB. Artinya apa? Kalau ini unpaid, sebetulnya kami ini para perempuan itu mensubsidi ekonomi paid-nya. Jadi atas pengorbanan perempuan ya, maka bapak-bapak bisa berfungsi berperan di dunia formal yang dapat gaji, tapi para perempuannya nggak dapat gaji. Tapi dampaknya apa? Partisipasi perempuan di labor market itu rendah sekali. Dan ini menjadi persoalan di semua perekonomian termasuk di Jepang. Jepang itu sedang frustasi karena tidak pernah bisa menaikkan perekonomiannya karena para perempuannya tidak mau kerja Pak, walaupun S2, S3. Dan ini menyebabkan perekonomian itu stagnan. Nah di Indonesia juga demikian, labor force kita, berikutnya Mas, labor force kita itu 54 sampai 55%, padahal laki-lakinya 83%. Oleh karena itu kenapa perekonomian itu yang saat ini menyebabkan perempuan itu terjebak pada kemiskinan yang disebut dengan feminisasi kemiskinan. Karena kamu menjadi perempuan, kamu lebih rentan untuk jadi orang miskin daripada laki-lakinya. Dan inilah yang menyebabkan perekonomian di Indonesia juga seperti stagnan. Selain kita mensubsidi sektor formal, tetapi para perempuan nggak bisa masuk ke sektor formal karena terjebak di dalam sektor domestik ini. Dan oleh karena itu care burden itu membebani perempuan. Jadi perempuan seperti apa ya, surplus labornya kalau dalam teori ekonomi itu dikasih kepada perekonomian paid atau moneter, tetapi tidak mendapatkan baliknya. Kenapa ini dampaknya Pak? Ternyata perempuan itu rentan untuk stres karena beban yang di dalam. Demikian juga penyakit mental itu rentan kepada perempuan. Dan ketika perempuannya itu tidak sehat ya mentally dan juga physically, ternyata dampaknya pada angka yang temuan KPAI kemarin, anak-anak itu menjadi korban. Bapaknya fatherless ya, tidak mau berperan, tapi ibunya stressful. Jadi di rumah itu penuh bentakan-bentakan dan anak-anak ternyata cenderung bunuh dirinya tertinggi di ASEAN ya, di Indonesia itu. Karena burden yang ada di domestik itu sangat tidak fair begitu. Artinya berikutnya Mas, kita tahu bahwa care ekonomi atau PRT dan kawan-kawannya termasuk sektor untuk green ekonomi itu tidak kelihatan, tidak dihitung di GDP, tetapi esensial. Kenapa? Karena kalau ini enggak jalan, sektor formal enggak jalan Pak. Kalau ini berhenti, sektor formal juga berhenti, terutama pada COVID ya. COVID itu kenapa perempuan itu terjadi KDRT melonjak 33%, ini angka Komnas Perempuan, dan KDRT juga melonjak tinggi, ibu-ibu juga menderita karena ternyata ketika berada di rumah itu masaknya jadi berkali-kali, bapak yang stres juga menghajar ibunya, anak yang stres juga menghajar ibunya, rebutan HP dan seterusnya. Jadi ini, oleh karena itu penting sekali kenapa ada investasi di sektor di sektor care ekonomi. Siapa yang melakukan ini? India Pak. India itu 2015 situasinya persis kayak yang saya gambarkan di Indonesia. Di sana juga lebih parah ya karena partisipasi perempuan di labor market itu hanya 53% Pak. Tapi 2015 dia menginvestasikan duitnya untuk child care itu perempuan itu langsung melompat di labor market itu berapa? 11% Pak. Nah di BPS itu sudah ancang-ancang Pak 2019 itu dengan prediksi akan ada job creation dari care ekonomi ini 10 juta dan itu akan menyumbang 0,07 growth di GDP. Tapi karena enggak gedok-gedok Pak, itu kita kehilangan apa istilahnya opportunity loss di perekonomian Indonesia ini. Yang kalau kita ngomong akumulatifnya adalah situasi well-being yang makin turun. Dan kemarin saya mendapat angka ya, indeks demokrasi Indonesia itu ada kesetaraan yang naik tapi kebebasannya turun, anjlok ya. Dan ini menunjukkan sinyalemen betapa kita tidak on the right track ya untuk membangun perekonomian yang lebih yang lebih pro kepada sila 2 dan sila 3. Saya mendirikan Institut Sarinah bersama teman-teman, itu sebetulnya kan PRT-nya Bung Karno. Dan bagi kami, perekonomian Indonesia yang benar itu apa? Kalau kok pro pada
perekonomian, pro kepada kemanusiaan dan keadilan sosial. Ini dua yang harus tidak boleh ditinggalkan ketika kita membangun, menyelenggarakan pembangunan ya. Dan oleh karena itu care ekonomi itu menjadi ujian bagi feminisme Pancasila, karena yang tidak diopeni itu yang harus diopeni negara, yang harus diprioritaskan. Dan di Meksiko pakai strategi ini Pak, dia tidak mau lagi trickle down effect tetapi trickle up effect. Jadi ketika kau mengalokasikan dana APBN-mu kepada sektor-sektor yang paling rendah, yang paling rentan, maka yang kaya-kaya juga ikut naik. Tapi sebaliknya ketika trickle down effect, yang kaya mandek Pak, yang miskinnya tambah. Kenapa? Ini diverifikasi, divalidasi dengan economic gap kita yang makin melebar. Begitu contohnya Pak. Nah kalau boleh lanjutnya Pak, nah saya perlihatkan bagaimana India ketika menginvestasi duit cukup ya ke dalam sektor care ini, job creation dan inequality gap itu bisa menyempit luar biasa, dan basic untuk pajak juga meningkat. Kalau di Indonesia kan yang dikeluhkan basis pajaknya kita makin turun, di sana enggak Pak, basis pajaknya itu tinggi. Bayangkan kalau 10 juta job creation, maka ada 10 juta lagi wajib pajak yang akan bisa kita tarik. Dan itu ada multiplier effect ya, seperti yang ditunjukkan di slide berikutnya. Gerak Mas, ini India Pak, perekonomian India yang bergerak luar biasa. Dan bukan hanya India, Kanada juga melakukan investasi luar biasa di care ekonomi, PRT-nya juga masuk ke dalam sektor formal dan situasi membaik luar biasa dan growth juga naik luar biasa. Jadi ini ada multiplier effect, lanjut Pak, multiplier effect itu yang ditunjukkan di situ Pak. Jadi mulai dimulai dari investment, child care ya terutama di India, job creation naik, income naik, consumption naik, growth naik, stabilitas naik. Jadi pada saat pertemuan G20 yang di Indonesia itu yang paling tinggi job creation-nya itu India, dan ternyata strateginya adalah karena dia investasi di care ekonomi tersebut. Nah ini care mengenerate long term social and economic returns ya, termasuk stability. Nah selanjutnya kenapa demikian dari multiplier itu, lanjut ini sudah saya jelaskan tadi. Nah ini yang ancang-ancang oleh Bappenas itu sebetulnya. Ada job creation, ada pertambahan pertumbuhan, tapi syaratnya satu, mulailah investasi. Investasinya itu apa? 5R itu Pak ya. Rekognisi, kemudian redistribusi, kemudian representasi. Jadi Bapak-bapak di sini juga mulai merepresentasikan sebagai PRT atau sebagai sektor informal yang perlu perlindungan, perlu pengakuan, perlu perlu BPJS dan seterusnya. Dan ini yang dilakukan oleh India dan akibatnya sekarang India leading banget di antara G20 itu untuk urusan ini, dan bahkan di BRICS itu India menjadi referensi untuk care ekonomi, investasi di care ekonomi. Kenapa? Karena BRICS yang lain PRT tidak pernah ditaruh di sektor informal, tapi selalu ditaruh di sektor formal ya. Kalau di ASEAN Pak, ini bayangkan ketika krisis tenaga kerja karena Malaysia dan kita pernah salah paham tuh Pak, itu ekonomi anjlok Pak, karena sektor care ekonominya itu adalah para TKI dan TKW kita Pak. Itu contohnya Pak, betapa pertumbuhan ekonomi Malaysia yang tinggi itu sumbangan, subsidi, dan juga surplus itu disumbang oleh para pekerja Indonesia yang ada di sana yang masuk ke dalam care ekonomi. Tapi care ekonominya sana itu ada kepastian hukum, dilindungi, ada jam istirahat, dan bahkan ada pelatihan. Bahkan KBRI di India, saya dan Rike waktu itu ke sana, itu ditunjukin bisa sekolah, PRT-nya bisa untuk menambah keterampilan dan seterusnya. Jadi itu kemudian menaikkan mobilitas ekonomi para PRT atau para sarinah itu, untuk begitu pulang sudah jadi pegawai bank Pak, PRT di sana. Ada yang dipamerkan oleh KBRI ini loh, yang berhasil untuk lulus dari UT dan begitu pulang ke Jawa Tengah langsung jadi pegawai bank. Jadi mobilitas ekonominya itu terperbaiki dengan adanya perlindungan dan pengakuan dari itu. Nah kecenderungan ke depan kita disebutnya adalah more civilized ekonomi ya. Dari industri kemudian menjadi digital ekonomi, dan yang akan datang itu care and well-being ekonomi. Dan well-being ekonomi syaratnya adalah ketika care ekonomi itu mendapat investasi ya dari Indonesia. Berikutnya ekonomis juga now harus dilengkapi dengan human capability. Dan yang paling penting adalah yang bawah,
Care determines resilience and long-term prosperity. Jadi sektor care itu sangat menentukan ketangguhan ekonomi dan jangka panjang, kesejahteraan jangka panjang. Dan itu semua Pak disebut ekonomi Pancasila. Jadi kalau kita memenuhi syarat kedua dan ketiga dari kelima sila itu atau ngopeni care ekonomi, kita mendekati ekonomi Pancasila. Jadi menurut saya yang terakhir di slide terakhir, care as infrastructure harus mendapatkan intervensi dari para pejabat termasuk di DPR. Care ekonomi atau care infrastructure akan sustain people, ya itu yang terakhir itu. Jadi pergerakan perekonomian kita itu yang terakhir itu yang paling penting. Jadi kesimpulan saya jangan ditunda lagi Pak, sahkan segera undang-undang. Kalau enggak kita kehilangan kesempatan untuk melakukan lompatan ekonomi. Terima kasih Pak. Saya membawa Mbak Nini ya, mungkin mau melengkapi 1-2 belah kata, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin di poin terakhir yang tadi disampaikan Mbak Eva, mengapa kita semua memiliki satu pandangan, satu visi terkait upaya penetapan RUU PRT ini oleh DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan. Karena dari RUU PPRT ini kita memberikan pembelajaran kepada publik sebagai ibu bangsa, sebagai akademisi, ya, memberikan pembelajaran kepada bangsa kita bahwa kita semua memiliki komitmen untuk memberikan dukungan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terutama yang mayoritas bekerja di sektor kerumah tanggaan. PRT adalah salah satu sumber belajar yang melahirkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, kemanusiaan, oleh karenanya selalu menjadi perjuangan dari kita semua, terutama wakil rakyat. Kami meyakini itu karena perjuangan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan kemanusiaan adalah hakikat martabat kemanusiaan yang dijunjung tinggi di dalam konstitusi kita, khususnya pasal 29. Oleh karena itu, kami sekali lagi meyakini bersama-sama dengan gerakan perempuan yang hari ini hadir, Bapak dan Ibu yang mewakili masyarakat yang tergabung dalam berbagai fraksi dan didukung oleh pimpinan Balek dan pimpinan DPR RI, serta lembaga keagamaan ya yang selama ini juga ikut melakukan pengawalan terhadap RUU ini, para akademisi, pemerintah, dan DPR RI, mohon segera menetapkan dan mengesahkan RUU PPRT ini menjadi usulan inisiatif DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi negara yang mengarah kepada kesejahteraan tentunya negara yang atau hadir selalu dalam konteks bagaimana perkembangan ekonomi itu bisa berjalan. Bahwa perkembangan ekonomi itu harus ditopang oleh kepastian hukum dan keadilan hukum. Itu intinya. Begitu ya Pak YLBHI ya. Nah ini yang menjadi pikirannya Bu Eva yang saya tangkap. Ya. Doakan Bu ya. Ini mudah-mudahan menjadi legacy kita. Ya, bukan hanya sekedar kenangan, tetapi betul-betul memang Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah para miniatur Rasul dan Nabi yang memperjuangkan hak asasi manusia. Itu yang penting intinya di situ. Ya Bu ya. Oke, selanjutnya disilakan kepada Pak Ramidi ya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Baik Pak Pimpinan.